dari Ambarawa ke Surabaya, terus ke Bali, singgah Madura. Pemirsa semua yang berbahagia, jumpa kembali dalam Pro Kontra. Pro Kontra, problematika konstruksi yang aktual. Sop konro, sop ikan, menggugah selera di meja makan. Yang pro kita dengarkan, yang kontra kita jelaskan. Manjelangor is back. Baik, para pemirsa sekalian, kawan-kawan semua, kita hadirkan 3 narasumber yang akan ngomong-ngomong diskusi ringan soal gentengisasi. Hadir di depan saya pakai baju batik Pak Insinyur Haji Sutarto Yosomulyono, MMMT, IPU, ASEAN, Eng, APEC, E. Beliau alumnus ITB, mantan dosen di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, kemudian penasihat Ikatan Alumni ITB Kalbar, penasihat pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia PII Kalbar, Ketua Badan Keahlian Teknik Geodesi dan Geomatika PII Pusat, anggota Majelis Kehormatan Etik PII Pusat. Di sebelahnya, kawan kuliah saya satu angkatan, Dr. Insinyur Gusti Zulkifli Mulki DEA. Ya. Beliau alumni Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, mantan dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, menyelesaikan S2 dan S3-nya di Perancis. Kemudian narasumber yang ketiga, Maulana Hasanuddin, lahir di Pontianak. Beliau ini alumni Teknik Arsitektur ITN Malang, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Barat, mantan. Kemudian Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Kalimantan Barat, kemudian Dewan Pertimbangan Perkindo Kalimantan Barat. Jadi teman-teman semua, bertiga ini kita akan membicarakan masalah yang sedang agak hangat dibicarakan, yaitu masalah gentengisasi yang akan merubah atap seng menjadi genteng. Jadi masalah gentengisasi ini yang akan merubah atap seng menjadi genteng. Banyak pro dan kontra, karena kalau menurut pidato Presiden Prabowo, kalau tidak salah tanggal 2 Februari yang lalu, itu akan menyeragamkan atap seng menjadi genteng. Tentu ini banyak aspek yang akan ditimbulkan. Aspek konstruksi, kemudian ada kearifan lokal, aspek budaya, dan mungkin pariwisata. Jadi mungkin yang pertama kita minta tanggapan dulu kepada Pak Sutarto. Silakan Pak Tarto mungkin memberikan sedikit pencerahan tentang gentengisasi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini kan pro kontra ya. Jadi menurut saya gentengisasi itu ya ada kelebihan, ada kekurangannya. Untuk di Kalimantan Barat sendiri belum begitu masif ya orang pakai genteng. Masih banyak menggunakan atap sirap dan genteng metal ya. Jadi, nah itu maksud Pak Presiden itu gentengisasi itu tentunya bukan pakai genteng metal, tentunya genteng dari bahan tanah ya, tanah ataupun dari bahan beton. Dari sisi keindahan itu genteng menurut saya memang cukup menambah keindahan. Ya. Gitu. Saya sendiri senang beratap genteng. Beberapa bangunan yang saya buat itu ada yang menggunakan atap genteng. Misalnya waktu saya ketua panitia pembangunan Masjid Al-Hadi itu atap genteng. Terus rumah saya sendiri menggunakan atap genteng. Rasanya memang apalagi melihat alur-alurnya itu ya sangat artistik menurut saya.
lebih kurangnya itu kalau untuk di Kalimantan Barat karena belum membudaya, itu memang perlu diviralkan. Kemudian juga perlu bahan baku. Sebelumnya ini di Kalbar itu hampir semua menggunakan atap sirap, ya, bahan-bahan kayunya, bahan sirapnya waktu itu banyak. Sekarang mungkin udah berkurang ya, sumber alamnya berkurang, itu. Terus mungkin juga lebih mahal ya. Gitu. Jadi dengan genteng ini mungkin diversifikasi lah sumber material ya, dan bisa memberikan lapangan pekerjaan yang baru, lapangan usaha baru, ya, kemudian juga budaya baru. Genteng mungkin tidak begitu panas dibandingkan seng, dan kalau hujan tidak berisik, ya, dan lebih tidak berisik dibandingkan dengan seng kalau pakai genteng ya. Itu kira-kira seperti itu. Anunya sementara, Pak. Ya. Baik, jadi masalah genteng ini kan untuk di Kalimantan Barat sendiri kan Pak Gubernur mendukung proyek gentengisasi. Malah bisa menggunakan limbah bauksit gitu. Cuma persoalannya kan mungkin dampak-dampak lain kan kalau limbah bauksit jadikan genteng, kena sinar matahari dan sebagainya kan. Baik, itu dari Pak Tarto. Mungkin dari Pak Zulkifli Mulki, silakan. Mungkin ada tanggapan-tanggapan karena genteng ini kan ya berat ya kalau untuk di Kalimantan Barat, silakan. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita lihat budaya lokal ataupun kearifan lokal di Kalimantan Barat, genteng tidak dikenal. Sejak dulu kita menggunakan atap sirap. Sama daun nipah kali ya? Sama atap Di daun. kampung, atap daun ya? Atap daun, yang dari sagu atau nipah itu. Kenapa? Karena pilih yang ringan. Karena kebetulan Kalimantan Barat ini banyak tanah gambut. Daya dukung tanahnya lunak sekali. Tidak sanggup beban yang berat-berat. Maka sejak zaman Belanda orang gunakan atap yang tipis, yang ringan. Yang beratnya mungkin hanya 5 kg per meter persegi. Maka genteng sama sekali orang tukang Pontianak tidak tahu. Saya sendiri pengalaman gunakan genteng. Rumah saya dulu tuh dari genteng. Gunakan genteng, tapi genteng lokal. Ada UMKM di sini yang buat genteng. Dari tanah? Bukan, dari campuran semen pasir. Oh iya. Nah, saya pasang. Namun apa yang terjadi? Udah 5 tahun merembes, terjadi bocor di atas sini, hingga langit-langit atau plafon itu jelek kena air hujan. Rupanya karena tanah lunak, fondasi bergoyang sedikit, di atas menjadi tergeser juga. Akhirnya udah 5 tahun saya ganti semua, genteng saya ganti dengan metal sampai sekarang. Genteng metal itu ya? Ya. Yang metalnya berbentuk genteng gitu ya? Iya betul. Seng untuk Iya. genteng. Ya. Nah itu bertahan sampai udah 20 tahun tidak apa-apa. Nah itu pengalaman. Kedua, karena tanahnya lunak sekali, bila gunakan genteng, pengalaman dulu itu rangka atap menjadi sangat rapat. Dan itu bagi penduduk Pontianak yang biasa menggunakan seng, mereka kan rata-rata kelas menengah ke bawah yang menggunakan seng ini. Iya. Bukan seperti Pak Tarto bilang dia pernah buat untuk orang lain, pasti dia golongan menengah ke atas. Iya. Nggak mungkin menggunakan genteng karena dari rangka atap sampai dinding sampai pondasi pasti mahal dibandingkan konstruksi yang biasa. Nah, itu keraguan saya bila meski Pak Gub mendukung kan. Iya. Dia ingin menggunakan limbah boksit sama tanah kaolin, kalau tidak salah. Saya setuju dengan Pak Gub. Namun jangan limbah boksit. Kenapa? Limbah boksit itu dikenal sebagai lumpur merah. Jadi ceritanya boksit mentah itu di smelter Patra di Mempawah atau Tayan itu dicuci keluar lumpur yang warnanya merah. Ya. Dan itu sangat berbahaya. Itu termasuk limbah B3, bahan beracun dan berbahaya. Ini apa nih yang genteng dari boksit itu? Belum. Baru limbahnya Oh, ini. baru limbahnya. Baru limbah. Iya. Makanya di Tayan dibuat lubang raksasa, itu nantinya ditimbun.
limbah ini yang banyak ini jangan sampai masuk ke Sungai Kapuas, karena masuk Sungai Kapuas kita semua dari PDAM kita semua akan teracun oleh Iya, iya. limbah Karena berbahaya untuk air ini. minum kan. Nah, untuk jadikan genteng memang bisa. Cuman sifat limbah B3 dari boksit ini sangat basah. pH-nya 11 sampai 13. Jadi sangat berbahaya dari pH dulu. Belum lagi zat-zat beracun logam berat yang ada di dalamnya. Tinggal kalau mau jadikan genteng, panas suhu yang harus diterapkan itu lebih dari 1000 derajat Celcius Waduh. waktu membakarnya. Kalau Harus. udah gitu, logam beratnya bisa terurai kena air hujan. Celakanya rata-rata penduduk Alberta minumnya air hujan. Iya, iya. Hingga penggunaan ini menurut saya limbah boksit sama sekali sangat berbahaya, tidak boleh. Iya, iya. Namun kalau tanah kaulin, itu boleh, Masih bisa ya. masih bisa. Ya, Iya, sementara itu aja Ya. dulu. Jadi memang bahaya itu karena kan nanti Ya itu, air hujan turun di situ, ya kan? Kemudian kita minum. itu gitu. ada proses lagi kimiawinya perlu Iya, diproses lagi ya, Iya. sehingga aman ya dari Ya. sisi itu. Cuman memang agak ribet itu kalau dipanaskan 1000 derajat Celcius segala macam. Nah, itu udah gitu kan genteng nih bisa melorot ya. Ya, Nah, ini ada cerita nih tadi malam. itu juga tantangan saya kira Pak. Iya, Apa iya. sih? Tantangan inovasi ya, teknologi baru, Iya, iya. bagaimana limbah bisa digunakan Iya. aman gitu. Ya, saya kira seperti itu juga dari nilai itunya. Nah, ini Gitu. genteng ini kan bisa bergeser juga, Pak. Tadi malam ini ada cerita nih. Saya kan kalau malam Sabtu ada pengajian nih di tempat Abduh di Jalan Seram, Pak, tiap Sabtu itu. Jadi tadi malam dia cerita. Dia minjem jas sama Ikhwani, tahu kan alumni kita juga. Jadi atapnya itu dari genteng lah, mungkin genteng apa gitu, terus merosot sehingga pokoknya Jatuh. tikus tuh jatuh ke bawah ke lemari. Pak. Oh gitu. Nah, di lemari itu ada jas dia, mau dipakai hari ini. Maksudnya besok kan tadi malam pagi-pagi karena ada hajatan. Tahu-tahu jasnya itu dikerokotin tikus. Jasnya itu bolong. Jadi saya bilang baru inilah, saya nengok ada tikus pakai jas gitu. Oh itu. Terpaksa lah malam-malam dia Jas. minjam. Jasnya ada ikan asinnya kali. Memang dia ini pengepul ikan asin. Oh. Lah. Cocok lah. Jadi kawan nanya di AI itu, di AI apa ya, kenapa jas bisa digigit tikus? Salah satunya itu. Jadi kata kawan tuh coba pantunkan bang katanya, jas dimakan tikus. Jadi saya bilang sebelum pulang dari tempat saudara, istri minta tolong belikan nasi bungkus. Sungguh malang tiada terkira jasnya bolong digerogotin tikus. Jadi tadi malam dia minjam jas Ikhwani, sempit pula. Dia mau beli udah tidak sempat. Iyalah. Oh enggak apa-apa. Jadi berat genteng itu rata-rata per meter perseginya itu 75 kilo. Ya kan? Jadi gini deh, lebih bagus nunggu minuman dan lama menanti daripada menunggu kekasih idaman yang belum pasti. Nah. Itu. Iya, oke. Makasih. Jadi berat genteng itu per meter perseginya itu rata-rata 75 kilo. Berat genteng nih. Karena lihat Gitu. atau beton. Tanah liat Tapi yang atau itu beton. 5 kilo aja kan? Yang seng itu? Seng Genteng metal apa? metal. Seng metal biasa Itu 5 kilo. maksimum 5 kilo. Ini 75 kilo 75. per Genteng. Ya. dan ketebalan kurang lebih 1 cm ya. Nah, itu ada faktor berat Terus sendiri kalau juga kan? inovasi kan ada nanoteknologi ya. Nah, kalau dengan nanoteknologi materialnya itu bisa lebih tipis dikit. Ya, bisa 80%. Tapi tetap tipis. lebih berat dari seng itu. Ya, itu lebih berat. Apalagi kan kalau memang rangkanya baja ringan itu. Ya, Waduh, itu memang bisa. dari Dan pernah situ. kejadian di Demak sama Pacitan itu kan Dan yang gempa itu roboh padahal hanya cuma berapa yang skala Richter. pemasang genteng ini juga harus terampil ahli gitu, Ya. tukang masang. Kalau mungkin gini Pak, kalau supaya di, tidak ada bocor ya gitu. di Jawa mungkin barangkali masih bisa. Di sini Kalimantan Barat karena struktur tanahnya apa segala macam juga ya. Ya perlu. Kalau nanti kita bicara itu, Ya perlu inovasi lah. nah, pemikiran. kita coba tanya dari arsitek nih mengenai gentengisasi dari sisi arsitektur bagaimana? Karena ini kan sebetulnya mau kepingin seragam Pak Prabowo, karena seng itu kan bekarat, tidak bagus.
Kalau genteng kan seragam. Terus kemudian ada beberapa pengamat itu untuk industri pariwisata memang bagus gitu. Mungkin dari sisi arsitektur bagaimana? Silakan, Maulana. Terima kasih. Sebenarnya saya sangat setuju. Dan saya tuh bukan berarti saya pro Prabowo ya. Enggak apa-apa. Jadi memang ini memang sesuatu yang saya tunggu. Sebenarnya kalau untuk seng dari dulu saya memang tidak respect dengan seng untuk bangunan. Itu semacam tidak memanusiakan manusia. Mungkin udah banyak ya klise tadi kan, panas segala macam, kalau hujan berisik segala macam. Tapi kalau genteng ini prinsip dari bangunan itu kan mengutamakan lokal gitu loh. Sesuatu bangunan itu mestinya itu Produk produk lokal dulu utamakan gitu loh. Makanya dulu terjadi kita tuh kayu sama sirap. Bahkan kayu di luar negeri ada yang pakai bangunan tinggi loh Pak sekarang Pak. Cuman kita nggak pakai di sini kan. Di luar negeri sampai bangunan tingkat tinggi juga ada yang kayu gitu loh. Nah kalau saya lihat genteng ini sangat setuju sekali, sangat bagus untuk diterapkan untuk bangun hunian ya. Untuk hunian ini karena itu saya ngelihat secara estetis ada, terus secara untuk memanusiakan manusia juga ada gitu loh. Daripada genteng itu memang, waduh, itu saya nganggap apa ya, dari tampilan aja dia udah membuat sesuatu yang tidak memanusiakan gitu loh. Kan menurut saya ya ini. Ya nggak apa-apa. Ini kan boleh beda pendapat. Namanya pro kontra. Tinggal rekayasa ilmiahnya aja. Genteng untuk di Kalbarnya apa bisa dicampur kaulin tadi, bisa apa tadi gitu loh. Karena dulu juga di Singkawang ada produk lah, ada produksi loh dulu. Ada bata juga ada kan, walaupun tidak sekualitas di Jawa gitu loh. Nah mungkin bukan hanya campurannya, mungkin dari bentuknya juga bisa modifikasi Pak. Karena ini maaf ilmu sipil, angin kita kan dari bawah ke atas. Kalau dari Jawa kan atas ke bawah gitu kan. Makanya kecenderungan genteng di sini itu bocor ketika tahap awal gitu loh. Dari bawah ke atas gitu loh. Ini ilmu sipil sebenarnya kan. Cuma saya nanya anak sipil, kenapa sih ini bocor gitu loh kan? Angin di sini beda Pak gitu kan. Kalau di sini ini dari bawah ke atas. Jadi ketika hujan kena angin masuk ke seling-selingnya. Tapi itu pun saya waktu tahun itu saya pernah melawan salah satu bangunannya itu waktu itu zaman-zaman genteng, zaman-zaman seng itu banyak. Masih ada bangunannya SMK yang di Ayani itu pakai genteng. Ya. Jadi saya coba jadi waktu itu saya promosikan selain tidak menggunakan seng juga tidak menggunakan kantor-kantor putih semua Pak. Saya tidak mau warna putih, kan bukan ada aturannya tuh putih waktu itu kan. Ya. Mulai dari itu saya waktu itu warna pink dengan atap genteng, mulailah kantor-kantor bercorak gitu warnanya. Itu tahun berapa saya lupa itu, waktu SMK yang di Ayan itu. Itu atap genteng itu Pak. Ya. Kemudian ada berapa rumah tinggal, mereka ada genteng itu, timbul ada genteng keramik Pak. Ya. Tapi itu mahal. Itu hanya rumah-rumah mewah. Itu saya buatnya juga pakai genteng, tapi genteng keramik. Karena saya ngejar tampilannya itu tadi. Iya, genteng keramik betul. Jadi pada prinsipnya kalau saya dengan adanya presiden ngomong gini, saya sangat terwakili gitu. Saya dulu juga memang kepinginnya jangan sampai seng itu menyebar kemana-mana gitu. Karena dampak itu tadi banyak lah kalau kita tinjau segala macam mungkin udah umum ya kan. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Jadi itu dari sisi arsitek ya, dari keindahan apa segala macam ya. Cuman kan kalau di Kalbar ini kan cari bahan baku untuk genteng ya, kemudian apa tadi kaulin apa itu cukup nggak bahan-bahannya itu merubah yang mayoritas itu boleh dibilang di Kalimantan Barat ini lebih banyak beratap seng sama kalau atap sirap kan sudah susah Pak kayu belian sekarang ya, nggak ada lagi kan malah kan. Itu juga harus dipikirkan satu, kedua kan mungkin berat sendiri genteng itu juga dipikirkan juga. Ini dari segi arsitek. Dari sisi arsitektur, dari segi keindahan memang bagus gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing. Jadi kemudian nanti merubah dari genteng, dari seng ke genteng itu juga masalah banyak itu. Walaupun Pak Purbaya itu enggak seberapa, enggak sampai 1 T, se-Indonesia ini Pak masalahnya. Ini kan programnya se-Indonesia. Ya. Dia enggak ngitung rangka konstruksi. Iya makanya, bawahnya pondasi. Di sini kan ya makanya. Jadi gini. Merubah budaya itu memang perlu waktu Pak. Iya, jadi kearifan lokal itu juga. Iya, kearifan lokal itu juga perlu waktu.
saya kira kita nggak juga akan semua itu 100% kita ganti genteng. Harus ada Kita- prioritas, Pak. ada prioritas. Cuma Daerah mana berubah- dulu? Sekarang ini kan bangunan-bangunan kita udah mulai betonisasi ya. Kalau dulu kan masih pakai kayu, tiang tongkat segala macam kan. Sekarang udah mulai semuanya kepada beton. Pondasi aja udah mulai mini pile sekarang, nggak lagi pakai kayu belian karena juga selain mulai berkurang kayu belian itu ya, dan sekarang sudah beralih kepada beton. Dan secara konstruksi beton itu bisa dihitung secara konstruksi ya, bisa dihitung secara struktur gitu ya, hitungannya ada gitu. Nah, kemudian alih teknologi ini kan budaya, berubah budaya, memang perlu waktu ya. Ya. Jadi perubahan dari tongkat belian ke beton itu kan juga perlu waktu ini, gitu ya. Sehingga hampir semua rumah itu menggunakan beton. Kemudian kalau bahan saya kira dari tanah liat, saya kira di Kalbar cukup. Karena genteng itu ada. Mana tanah liat di Kalbar, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Genteng itu Tanahnya tanah gambut. ada sekian macam genteng ya. Susah. Ada yang tipis, ya, tipis gitu kayak Ya. di Jawa tuh ada yang tipis, mungkin 5 mili ya, tebalnya itu. Ada yang genteng Palembang, terus ada genteng yang keramik tadi, ya, itu genteng kodok ya, gitu. Nah dulu di Kalbar genteng kodok itu banyak, gitu. Beberapa perumahan itu menggunakan genteng kodok itu, kayak Alegria kalau nggak salah, itu menggunakan genteng kodok itu. Nah kalau itu masangnya nggak pandai, itu memang potensi bocor di situ. Ya. Kalau masangnya pandai itu tidak. Kalau nggak pandai itulah. Ya selama Nanti tikus loncat gigit jas selama gitu. nggak ada perubahan konstruksi ya, struktur ya, Iya. gitu ya. Nah terus membuka lapangan kerja baru. Ya itu pasti itu, kerja, Pak. ya. Nah tinggal kita budayakan ini bertahap begitu ya. Terus tapi tidak 100% saya kira ya. Nah sehingga pelan-pelan masyarakat mulai menyintai genteng daripada seng, daripada siram dan sebagainya. Itu ya salah satu kelebihannya lah. Gitu. Kalau juga dari tadi artistiknya ya, keindahannya sangat. Itu kan gini, Pak, salah genteng ini kan bukan di Kalbar aja. Coba perhatikan di Sumatera Barat. Rumah gadang itu gimana mau pakai genteng itu, Pak? Di Toraja, Pak. Iya, iya. Di Toraja. Kemudian ada daerah terpencil, Pak, yang di Pulau Mentawai sana, Pak, yang Ya, sulit memang. dijangkau. Jadi memang saya kira kalau memang gentengisasi silahkan, tapi mungkin prioritas. Prioritas itu karena tujuannya juga salah satu untuk meningkatkan pariwisata, mungkin daerah-daerah pariwisata dulu lah. Bali, Jogja, seragamkan silahkan lah. Itu satu, tidak kekurangan bahan. Itu kan masalahnya nanti, Pak. Betul kata Bang Jul nih. Di Kalimantan Barat diganti genteng, Pak. Bukan cuma ganti genteng aja, Pak. Konstruksi. Kebanyakan baja ringan. Pondasinya oke lah di Pontianak, Pak, masih beton. Yang daerah-daerah di dalam itu bagaimana dia mau pakai pondasi beton? Makanya gini, Pak. Jadi saya bilang begini sama kawan-kawan ya. Minum kopi ginseng di lapangan Banteng, minum kopi tubruk di Lenteng Agung. Atap seng diganti genteng, kalau ambruk siapa yang tanggung? Nah itu, Pak. Kalau saya melihatnya gini, Bang. Jadi gentengisasi lah istilahnya. Genteng itu kan tidak mesti genteng yang kita lihat sekarang karena teknologi kemajuan rekayasa kan bisa terjadi, Pak ya. Dengan tadi kondisi angin di Kalbar mungkin kondisinya berbeda, mungkin bentuk gentengnya berbeda. Karena genteng juga bentuknya tidak sama loh. Ada yang melingkar, ada yang kodok, ada yang macam-macam loh, Pak. Kalau untuk bentuk bangunannya saya pernah bikin vihara pakai genteng. Kan bentuk vihara itu begitu juga, Pak. Bisa juga itu loh. Iya. Saya buat vihara yang di Cemara sama di Purnama itu saya desainnya itu pakai genteng. Bisa juga loh. Tapi jadi yang saya ngelihat yang penting kita kalau saya sih respeknya genteng ini memang harus hilang dari atap. Karena itu tidak menurut pandangan saya Seng sebagai maksudnya. seng itu. Atap seng itu udah Jadi nanti habis ada MBG, ada ABG. Nah, jadi- Atap berganti genteng gitu. Jadi, nah gentengnya mungkin genteng nanti rekayasa ilmu lah kan, bentuknya, campurannya apa segala macam Kenapa kan. enggak atap metal itu dibuat bentuk genteng? Nah, itu yang Sehingga dari bagus. drone di atas pun tetap cantik. Enggak, kalau itu hanya bentuk, Pak. Iya, Hanya kan maksud Pak Prabowo kan biar cantik. Biar cantik. Jadi gini, betul. Jadi gini, maksudnya begini. Kan bisa juga yang metal dibentuk genteng. Dari atas kan kayak genteng, Pak. Kalau genteng ini betul. Mungkin 1-2 vihara. Kalau seluruh rumah di Kalimantan Barat diganti genteng,
Satu, bahan baku tidak ada. Ya, kemudian kalau Pak Terbatas, Gubernur terbatas, bahan baku terbatas. terbatas lah, udah pastilah. Pakai limbah bauksit itu lebih parah lagi itu. Kalau mendengar cerita Bang Jul tadi. Kemudian dia harus datengin dari Jawa, ya kan? Benar lapangan kerja bertambah, tapi apakah mampu? Jadi memang bagusnya itu dimodifikasi. Mungkin tidak harus genteng itu dari tanah gitu loh Pak. Mungkin dicari genteng yang bahannya lebih ringan. Kalau Iya, memang itu. iya, iya. Satu, yang kedua memang ada prioritas daerah dulu Pak. Nggak bisa. Sekarang misalnya kalau di Kalimantan Barat Pontianak dulu gitu. Itu pun bermasalah Pak nanti Pak. Yang di pinggir-pinggir sungai. Pinggir sungai tak mungkin. Yang tiangnya Ya. rapuh gitu. Jadi program ini barangkali bagus untuk daerah tertentu. Bahwa dalam jangka panjang itu memungkinkan, iya. Tapi kalau serentak sekarang memang Enggak, harus memang bertahap. jadi masalah gitu. Kalau saya ngelihatnya bukan bahannya, bukan bentuknya ya. Genteng. Tadi kan Pak Jul bilang modifikasi seng jadi genteng gitu kan, dicat bagus segala macam kan. Kalau saya bukan itunya. Jadi memang seng ini dia tuh banyak kekurangannya. Jadi itu tadi kalau panas kepanasan, kalau hujan berisik, Betul, nah itu. dan bisa bekarat kan. Nah, ini maksud saya tuh gentengisasi biar berjalan. Nanti kan timbul nih genteng-genteng, entah bisa, kita mana tahu ya, rekayasanya tanah campur gabut bisa jadi genteng, kita nggak tahu ya kan. Itu rekayasa Nah, ilmu itu lah nanti kan. tantangan perguruan tinggi lah. Nah, Ya, ya. Untuk terus penelitian itu. kalau kita ngelihat sekarang pun saya pun sebenarnya dengan multi trust itu Pak, jaringan itu, saya kurang respect juga. Banyak bangunan melayang itu kena itu tuh Pak. Itu bukan korupsi menurut saya. Iya, persoalannya kan apa kita mau ganti semua jaringan itu gitu dengan loh. adanya genteng Ah. pasti ada turutannya. Pasti ada turutannya, konstruksi juga akan mengikuti. Karena kan zaman dulu juga kan genteng itu kan dia harus pakai reng, jaraknya seberapa, itu kan konstruksi Iya, mengikuti. pakai reng, betul. Nah, ketika ada desain, ada bahan, pasti konstruksi mengikuti. Termasuk kekuatannya. Mungkin untuk genteng multitasnya nggak bisa lagi. Orang kena angin dia melayang. Ya, harus baja. Banyak yang Jadi memang gini, ini gitu. tantangan perguruan tinggi lah ya Nah, untuk kira-kira melakukan itu perlu penelitian rekayasa. apa segala macam. Rekayasa genteng ya. Jadi ide gentengisasi tidak serta-merta disambut dengan ditelan mentah gitu. Ya, tanah Iya. kok gitu. iya kan? Bukan. Saya kira kalau ditelan mentah itu aduh, Bisa repot. jadi itu campur gambut entah Ya, apa bisa karena ringan kan gitu lah. presiden, gubernur, siapapun lah yang pengambil kebijakan itu perlu masukan dari kita-kita gitu loh. Jadi tidak juga kita harus a priori gitu tidak. Ya, Nah, jadi kita memang ya ini tapi ini loh masalahnya gitu. Sama lah zaman dulu kan, orang kan banyak pakai atap daun. Tahu-tahu bisa pakai sirap itu ketahan dia motong-motong. Itu kan mendesain gitu kan. Ya. Timbullah ada reng segala macam. Ada kan? juga genteng metal yang berpasir ya. Nah, itu udah ada Permukaannya Pak. tuh kan. Nah, itu kan juga satu inovasi juga. Itu mengurangi meredam suara ya. Yang jelas kalaupun di sini ada inovasi genteng Pak, mau dipikirkan jangan pakai bahan yang limbah Ya, beracun. itu. Karena Bang Julari bilang kan sini banyak nampung air hujan Kalau Pak. saya membaca literatur, limbah fosil bisa dinetralisir. Tapi dengan proses lagi. Itu teknologi tinggi Pak. Hanya Makanya. Tiongkok dan Australia yang mampu. Oh gitu ya. Kalau maksud Pak Prabowo kan UMKM sekarang yang bergerak. Ya gitu maksudnya. Bukan industri tinggi. Ya, industri Jadi- tinggi Jadi juga kita lupakanlah limbah beracun. Kalau mau jadikan paving block, oke. Ya, Tapi di kalau bawah. genteng jangan. Gitu Karena lah. airnya nih Pak, betul-betul. Jadi gini, kita bicara ini kan bukan saat ini. Ya kan? Enggak, Kita ini saat ini kita bicara, tapi barangkali untuk bukan pelaksanaannya saat ini saja, maksudnya jangka panjang. jangka panjang. Teknologi pun kita Tapi kita pikirkan. harus beri Ya. masukan ini Pak, enggak bisa Iya. kita sebagai yang Terus mencermati di dunia konstruksi itu kita diam gitu nggak bisa. ya kan teknologi tinggi kalau kita adopt pelan-pelan bisa juga kita ke Ya. situ kan. Itu tantangan juga Pak. Ya dari Kemudian tadi saya singgung di awal itu nanoteknologi ya. Semen kalau diproduksi dengan cara nanoteknologi itu lebih kuat. Ya, artinya kalau sekarang kolom 40-40 mungkin dengan semen itu bisa 30-30 ya. Sebenarnya- untuk kota yang sama. Semen asbes saya pun Gitu. tidak setuju Pak untuk hunian itu. Asbes tak boleh. Ah. Tak boleh. Oh, asbes nggak boleh ya? Bahaya. Semen juga Bahaya. itu kan ada debunya. Semen juga aduh Dulu kan Perumnas pakai asbes loh. Perumnas kita. Iya. Ah. Semen nggak boleh. Oh Nggak gitu. boleh itu. Beracun Iya. juga. Semen genteng-genteng semen itu Tapi juga sekarang nggak masih bagus. ada loh ya, yang pakai yang asbesnya Masih itu. Pak. Masih beredar. masih utuh loh. Jadi memang masalah gentengisasi ini memang ini kan sudah jadi isu nasional yang hangat. Beberapa pengamat itu mungkin mengamati atau menilai dengan
yang a priori gitu loh. Iya. Kita mencoba tidak gitu loh. Iya. Kita mencoba ini sisi kelemahannya, ini sisi Iya. baiknya. Yang Pak Jol sampaikan itu betul. Itu sisi lemahnya. Kalau pakai bahan itu memang berbahaya. Nah, sisi baiknya dari Maulana, dari Pak Sarto dan Jangka mungkin pendek, jangka panjang. ya dan mungkin tidak tantangan juga. segera gitu. Karena ini kan tujuannya juga untuk apa? Koperasi ya kan, Koperasi Merah Putih UMKM, itu. Koperasi Merah Putih. Kalau itu saya kira Meningkatkan lapangan kerja. itu turutan lah ya, turutan Iya, mungkin. tapi kan tujuannya sebetulnya itu. Oh, tujuannya. Tujuannya itu. Oh, nggak tahu juga ya. Gentanisasi Yang itu. bergerak. Menggerakkan ya UMKM. Jadi prioritas. Jadi mungkin untuk Kalimantan Barat ya kita harus koreksi juga. Yang Pak Gu bilang dari limbah Boksit. bauksit, jangan gitu. Jadi kita Tapi harus Paulin kita setuju. gitu. Jadi Kita harus betulin tuh apa. harus ya kita harus kritis juga, kritis untuk membangun daerah kita gitu ya. Kan mungkin juga karena ketidaktahuan atau mungkin juga ya mungkin kurang mempelajari Informasinya informasinya Ya, kan, tidak kadang-kadang akurat. masyarakat lokal itu juga nggak bisa menemukan yang baru juga. Iya. Gimana, Itu, Pak? Untuk genteng masyarakat lokal itu kadang-kadang Bisa nanti tetap Jadi ada. itu Pak. Jadi saya sebenarnya ke situ arah itu Pak. Ada kata-kata gentengisasi, pasti orang berpikir Pak. Iya, Kalau masyarakat kemarin kan dor-doran Pak. Seng dimasuk-masukin. Ya. Kita pun yang menolak pun tidak tertolak. Akhirnya yang nerima. Tidak, tadi saya coba memaksakan pada saat itu. Ya dan memang kita jujur aja kalau di Kalimantan Barat ada alternatif lain selain seng atap? Nggak ada Pak. Karena genteng dari Jawa belum ada. Makanya ke depan itulah yang kita pikirkan gitu loh. Dengan ada ini orang kan berpikir Ya, gitu. Kalahkan ya. Nah, hanya Karena kemarin itu belum terpikir yang karena takutnya itu. nanti Pak, habis gentengisasi, Prabowo pidato gantengisasi. Jadi orang jelek itu semua dimusnahkan atau suruh operasi plastik Pak. Itu lebih mahal lagi. Habis gentengisasi, gantengisasi. Iya, Ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Karena setiap orang kan punya ini sendiri. apa ahli kulit laku nanti tuh Apa? ahli kulit laku. Oh iya. Plastik. Paling tidak ganti kulit pisang. Kemudian untuk daerah jauh Pak ya, yang sulit transportasi itu juga kalau menggunakan genteng juga bermasalah. Iya. Mahal. Itu Jadi transportasi. saya baca Pak di Pulau Mentawai itu Pak. Ya. Untuk sampai ke daerah itu tuh pakai sampan mau berapa kali Pak? Berapa biaya? Jadi ya kita Genteng ini. selektif lah. Ya selektif lah saya kira. Belum lagi mahalnya bangunan. Kalau pakai genteng otomatis jauh lebih mahal dibandingkan Iya. seng. Ya. Itu yang harus Iya. didorong juga ke Pak Gu. Karena Jadi- Kalbar ini kayaknya unik. Memang spesifik lah ya. Nah, Jadi kalau cerita Purbaya bilang nggak sampai 1 T, mungkin gentengnya saja. genteng, Ah, dia tapi- ngitung genteng. Maksudnya Ganti. nggak sampai 1 T itu Nggak, dia bilang Mungkin. seluruh Indonesia. Nah, dia bilang gentengisasi itu nggak sampai 1 T. nggak mahal kata Nggak dia. mahal. Kalau itu masalah Itu biaya cuman lah. genteng aja kan. Nah, ini kalau berubah Genteng apa bawah-bawahnya dulu? ke bawah. Kalau saya lebih merucut kita bicaranya ini dengan adanya program modernisasi mata kita harus membuat alternatif baru gitu. Nah itu. Itu Saya yang- setuju. Ya, Jadi itu yang Pak Tarto mulai tadi sekarang sampaikan. kita pikirkan alternatif atap yang lain. Mungkin mirip-mirip genteng. Namun cocok untuk Kalbar. Untuk kan Ya, dan tidak mekarat gitu. Dari atas ditengok tuh bagus gitu kan. Ya. Bisa, yang cocok untuk Kalbar. Itu setuju lah. Kemudian yang masih mengandalkan air hujan, tanda hujan dari atap itu juga bahan yang aman dari Iya, iya. itu. Ya jangan sampai 5 bauksit itulah. Ya, jangan sampai cucuran air hujan dari atap dan ditampung menjadi tangkon air itu justru melarutkan bahan-bahan Yuk, sini, kimia sini. beracun Ayo. bahaya. Itu saya baca di internet, limbah boksit itu dia bisa pengaruhi saraf otak. Iya. Jadi anak-anak tuh bisa menjadi bodoh Oh gitu. kalau minum terkena limbah beracun dari boksit itu. Kedua, dia juga merusak ginjal. Jadi betul-betul berbahaya. Makanya termasuk B3 dia. Mhm. Memang sih kemarin-kemarin ini banyak bahan bangunan itu dijali dengan risiko tinggi. Seng itu juga kalau kita lihat penelitiannya itu risikonya tinggi loh Pak.
penting itu untuk kesehatan masyarakat. Ya tapi dibanding limbah itu ya lebih. Ya, limbah itu ini kan baru mungkin Pak Gu baru ngomong ya kan. Nah. Nanti mungkin itu dikasih rekayasa apa lagi, mungkin itu bisa aman. Nah kalau Kira-kira Pak Nursan macam. itu kalau memang ide-ide dia pun mau keren. Iya. Tapi limbah boksit jangan. Nah, yang pasti kalau mau dibikin pasti rekayasa akan terjadi ya kan. Nggak mungkin kalau barang bahaya langsung dijadikan, Oh, iya. risiko tinggi. Karena dia kan nanti kan ada di ini juga, dinilai juga apa yang semacam SNI atau apa segala macam itu kan untuk produk SND-nya yang ada. akan kita pakai. Ya, genteng tuh. Ini layak apa tidak itu kan harus ada kan. SND-nya ada. Ah. Genteng ada. Nah ini maksudnya itu kalau nanti misalnya ada inovasi dari limbah apa gitu tuh harus ada SNI gitu. Khusus Bukan lagi. gentengnya, kalau gentengnya sudah aman memang udah bertahun-tahun ya. Kalau genteng dari Saya tanah kira ya. itu, saya kira bagus juga lah ada isu ini gitu loh. Jadi kita berpikir alternatif gitu loh. Ya. Berpikir alternatif. Cuman untuk kalau ada genteng, perlu Kojapen kerja beras. Harus ada pelatihan tukang. Nah, Ya Itu yang harus paling tuh. betul. sama kemarin kan waktu Iya, waktu iya. multi trust itu kan produk tukang juga Pak. Waktu Kan nggak mungkin baru- tukangnya baru. datang dari Jawa juga, udah datang dari Jawa, pasti ada pelatihan lah. Pertama-tama mungkin ya. Itulah kalau di dunia arsitektur kenapa mengutamakan dari lokal itu tadi bisa bahan dari setempat, pekerjaan juga dari orang setempat gitu loh. Sebenarnya itu Pak, bukan nilainya lagi udah. Nilainya itu lebih kepada apa ya psikologi manusianya gitu loh. Ya, ya. Itu yang maksud Pak Prabowo. Jadi lokal, nanti UMKM lokal kayak Koperasi Merah Putih yang bergerak. Jadi Mencetak hiduplah UMKM itu. ekonomi. Tujuannya bagus sih. Itu. Cuman dampak-dampaknya harus dipikirkan. Inilah kita memikirkan ini gitu. Ya. Baik, jadi saya kira ini obrolan ini cukup menarik dan kita mempunyai narasumber yang memang menguasai di bidangnya. Mudah-mudahan ada kritik dan saran dari para pemirsa. Mungkin ada tanggapan lain, closing statement lah dari Pak Tartoni, kemudian Pak Jol, kemudian Pak Maulana atau Pak Maulana dulu lah. Closing statement, silakan. Oke, saya kira isu gentengisasi ini suatu isu yang bagus yang untuk ditanggapi bahwa kita harus bergerak ke apa ya bangunan itu kearifan lokal harus ditonjolkan gitu loh. Kalaupun gentengisasi mungkin di Jawa hanya tanahnya aja yang bisa, kalau di sini mungkin bisa dimodifikasi dengan rekayasa campuran gambut atau kaulin atau lain sebagainya. Itu ya, tapi itu nanti ilmu lah yang berbicara kan, sehingga itu layak dipakai gitu loh. Yang penting ada kearifan lokal untuk bangunan itu sendiri. Saya kira itu. Baik, Bang Jol, silakan. Kalau saya memikirkan bahwa atap itu tidak hanya genteng. Jadi khusus untuk Kalimantan Barat, kebanyakan wilayah Kalimantan Barat yang daya dukungnya rendah dan bergambut, mungkin nanti bisa diketemukan atap alternatif yang ringan, tidak seberat genteng. Nah, ini mungkin perguruan tinggi yang nanti bergerak. Saya kira itu. Iya. Ya, ya. Iya. Pak Tarto, Ya, kita genteng ini kalau di Kalbar itu kalau gentengisasi itu sebenarnya merubah budaya. Merubah budaya. ya merubah budaya itu Pak. Ya, terus untuk itu kita juga harus berpikir jangka panjang, jangka pendek ya. Jangka pendek sekarang yang mungkin dimulai untuk bangunan-bangunan selektif ya tertentu, kemudian jangka panjangnya kita berinovasi, tantangan teknologi, tantangan ilmuwan di Kalbar ini untuk mencari bahan baku genteng yang ada tersedia di Kalimantan Barat, begitu. Terus mengurangi juga pemakaian kayu, ya itu cukup baik, itu saya kira jangka panjang. Terus pelatihan SDM kita supaya bisa memproduksi genteng, bisa memasang genteng yang baik, kemudian juga tantangan ahli konstruksi kita itu bagaimana membuat bangunan yang kuat, struktur bisa menggunakan genteng dan strukturnya murah, kuat, walaupun di tanah yang lembek seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, saya kira cukup ya, cukup menarik ya. Nanti mungkin ada sesi kedua lah. Nanti lain waktu kita berdalam lagi sambil kita buka-buka berita-berita literatur ke depan juga kan kebijakan pasti tidak kaku gitu ya. Pasti pengambil kebijakan itu akan mendengar hal-hal seperti inilah. Bukan dari kita saja, mungkin dari pengamat-pengamat lain. Baik, itu saja. Saya Baskoro Effendi
mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa kembali di Pro Kontra, Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Barat. Dari Tayan ke Sungai Duri, dari Semelagi ke Tanjung Batu. Cukup sekian, saya akhiri. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe di sini.